Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa saya Dakwah TV, Madani TV, rekan Dakta 107,5. Ada komanya enggak ya? Lupa. 107 FM Bekasi ya. Ya, 107 FM. Kemudian MJA TV, LKC TV, mana lagi Ustaz? Satu Kiblat Medan. Terus yang baru tadi apa ya? Sahabat Al Ihsan. Sahabat Al Ihsan Jati Permai. Jati Permai. Bekasi. Duh, banyak sekali kita ya. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan bersyukurnya kita ini kita dipertemukan ya baik oleh partner media yang lain maupun para pemirsa di program The Show ini, dan alhamdulillah malam hari ini kita ketemu kembali dan kembali ke rel di hari Senin. Nah, kembali pada rel yang benar. Jalan yang lurus. Setelah kemarin kita ada kesalahan teknis ya, ada kendala teknis ya. Karena sudah dipersiapkan macam-macam, karena alat juga sudah lama istirahat, qadarullah mengalami kendala yang tidak bisa kita selesaikan malam itu. Allah belum izinkan. Dan juga pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah bisa berada di luar nih Ustaz. Iya. Berada di teras Bapak namanya. Teras Bapak. Teras Bapak Minggiran Papar, Kabupaten Kediri. Nah, ini nanti di hari-hari selain Senin, karena Senin tutup, alhamdulillah kita bisa online di sini. Mungkin teman-teman atau pemirsa yang dekat sini atau pas lewat bisa mampir di teras Bapak ini. Bukanya siang. Jam berapa bukanya? Jam 1 siang. Jam 3 sore. Jam 3? Iya. Mundur PPKM. Di sini kayaknya anti deh PPKM. Iya. Nanti kita bilang anti PPKM digerebek besok kan. Jangan hati-hati ya. Jangan merusak rezeki orang. Masya Allah. Qadarullah Ustaz. Anginnya luar biasa nih. Segar. Maka tadi saya langsung pinjam sama owner cafe ini. Langsung pakai jaket. Kok ukurannya besar ya? Biasanya ownernya kan kecil. Karena ini ternyata untuk selimut juga, kan ini jaket gunung. Oh iya, karena Al-Akh Abu Rumaisa ini memang hobinya naik gunung, hiking. Nanti kan capek kan tinggal udah rebahan gitu aja kan beres gitu pakai jaket siap. ini. Kaki masuk ini kalau ya owner yang pakai. Kalau owner yang Abu Rumaisa ya, kalau Abu Rumaisa yang pakai kaki masuk sampai kaki. Kakinya masuk. Aman ini. Alhamdulillah. Dan tema pada malam hari ini juga nggak kalah menggelitiknya, yaitu cinta yang selalu terluka. Masya Allah. Kita udah mulai apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu dititeni. Apa bahasa Indonesianya? Ditandai ya. Udah mulai ditandai sama pemirsa Madani TV, kemudian yang mengikuti via medsos kami juga. Itu mesti kembali. Judulnya mesti bikin baper katanya. Begitu, Masya Allah. Karena memang dari judul ini kita mengharapkan ada perhatian dari pemirsa yang kemudian ingin senantiasa melihat, dan insya Allah tetap dari judul yang begitu bombastis, insya Allah materi tidak akan mengecewakan, begitu ya. Semoga begitu Ustaz. Dan insya Allah kita juga dalam sepekan ke depan nih masih ada beberapa live lagi Ustaz ya, pemirsa. Dan kita akan memang kita sudah komit ya, kita akan maksimalkan media yang kita miliki selama masa PPKM, karena memang offline juga belum mulai di masjid-masjid. Bahkan sebagian masjid yang mulai pun kami sudah izin dulu ya. Jadi kita ikut mensupport lah ya program pemerintah. Biar insya Allah akan lebih banyak, online-nya insya Allah lebih banyak. Berusaha selalu menjadi warga negara yang baik, insya Allah. Harus dong. Harus. Dukung selalu program pemerintah. Insya Allah. Dan pada malam hari ini kita juga akan membuka interaktif kembali Ustaz. Itu keren tuh. Di nomor tetap kita tunggu ya Nenek Ros. Saya kangen banget dengan suara Nenek sehat Ros. Selalu Nenek Ros. Kalau Ukhti Filiana udah masuk ya pekan yang lalu. Kemarin bukan? Oh iya. Beberapa Sabtu hari malam Ahad. Ukhti Filiana udah masuk.
tinggal Nenek Ros. Biasanya Pak siapa tuh yang Lampung itu? Itulah kita lupa. Lupa, Masya Allah. Nanti silakan. Berapa nomor yang lain interaktifnya? juga silakan masuk ke line interaktif jika ada yang ditanyakan di 081 334 376 992. Kami ulangi lagi di 081 334 376 992. Juga bisa menyampaikan pertanyaannya, menuliskan melalui kolom komentar YouTube. Cuma nanti kita akan prioritaskan yang untuk line interaktif dulu. Nah, seperti juga hari Sabtu yang lalu, kita akan dengarkan dulu, kita akan selesaikan dulu materi dari Ustadz yang nanti akan disampaikan sekitar berapa nih Ustadz? 40 menit 40 menit ya? 40 menit. 40 sampai 50 lah kita agar tidak tersampaikan dengan sempurna. Tidak karena betul seperti yang antum sampaikan, Ana cek beberapa video memang seperti itu ternyata. Jadi pada pembahasan yang awal-awal dibahas dengan begitu tenang, artinya speednya nggak terlalu cepat, tapi terakhir ketika dikejar waktu menjelang tanya jawab itu kesannya lebih cepat. Atau kalau tanya jawabnya dipotong di tengah-tengah poin materi itu jadinya terputus. Kadang-kadang nggak nyambung lagi. Nanti pertanyaannya, apalagi kalau pertanyaannya kadang-kadang kan nggak juga sesuai materi juga, nggak mesti kan. Tapi alhamdulillah ya pada pekan yang lalu sesuai semua. Sesuai materi. Jadi betul-betul yang bertanya itu betul-betul yang mengikuti dari awal sehingga jalannya materi diikuti sehingga pertanyaannya tidak melenceng jauh. Dan harapan kita malam hari ini juga begitu. Masya Allah, insya Allah. Kita sapa dulu Ustaz ya, dari mana aja ini yang udah hadir di YouTube ya, karena kita malam hari ini juga nggak bisa di fanpage. Biasanya fanpage kan langsung gini, jualan terus gini. Kita sapa Wonogiri. dulu. Wonogiri. Ada dari Ciamis. Kemudian ada dari Ngurah, ada dari Lamandau. Lamandau itu mana Ustaz? Lamandau, mungkin daerah Sumatera ya. Kemudian dari Aceh, dari Jambi. Sekali-kali kajian bagi pemuda. Insya Allah. Kemudian dari Jakarta, Batam, Bayem, Abu Dhabi, Masya Allah, Abu Dhabi, Gresik, Masya Allah. Banyak Alhamdulillah sekali ya. Sudah banyak yang hadir. Kita langsung mulai aja Ustaz. Baik. Untuk materinya. Cinta yang selalu terluka. Tafadhol. Allahu Akbar. Mudah-mudahan tidak begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pendengar Dakta FM Bekasi 107 Bekasi dimanapun Anda berada, kemudian sahabat Al-Ihsan dimanapun Anda berada, kemudian pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdik wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah. Di malam hari yang sangat menyenangkan ini, kami berada di teras Bapak, yaitu kafe kecil milik Al-Akh Abu Rumaisa. Dan kita berbahagia sekali bisa kembali menyapa pemirsa Madani TV melalui pesawat televisi Anda, dimanapun Anda berada. Semoga kajian kita di malam hari ini mendatangkan ridho dari Allah untuk kami pribadi, untuk Al-Akh Abu Shanum, dan untuk semua pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Allahumma amin. Kemudian salawat beriring salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung,
An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Kita sambut dulu Al-Akh Abu Rumaisa yang biasa nge-MC sekarang melayani. Jadi, Jazakallah khairan. Ini juga Masya host Allah. utama kita ya. Ya, Al-Akh Abu Rumaisa kita Tapi di bulan karena Ramadan. kesibukan, maka kita yang datang sekarang ya. Alhamdulillah. Di bulan Ramadan bergantian. Waktu Bergantian. kita khataman kitab tauhid ya, antara Abu Shanum dan Abu Rumaisa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di suasana angin yang cukup segar ini, insya Allah ini angin membuang virus-virus yang ada. Amin, ya rabbal alamin. Kami memohon ketulusan dari pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan dari semua pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun berada, dan dari pendengar Dakta FM dimanapun berada. Kami memohon keikhlasan, ketulusan doa untuk ustazah kami di kota Kediri. Beliau bernama Ustazah Rini Ramlan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau yang saat ini beliau sedang sakit di salah satu rumah sakit di kota Kediri dan terpapar virus COVID-19. Kami memohon doa kepada pemirsa sekalian agar kiranya pemirsa ikut mendoakan bersama kami agar Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi yang Maha menyembuhkan memberikan kesembuhan kepada Ustazah Rini Ramlan beserta keluarga. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Akh Abu Shanum, Ya Ustaz. cinta Yang selalu terluka. yang selalu terluka. Allahu Akbar. Antum kalau bikin materi, bikin ibu-ibu begidik. Kok Kalau saya, begidik itu apa ini? Kok saya yang Ustaz bikin itu? materi, Ustaz? Ya, apa bikin judul. Jadi begitu ya, kalau bikin judul senantiasa bikin orang baper, kemudian penasaran, kemudian perasaan nggak mau dengerin, paling gitu-gitu aja. Tapi pengen. Tapi dengerin. Nah, gitu kan. itulah. Apa sih ngomongnya gitu doang? Heeh. Kok itu terus diulang. Tapi dengerin. Tapi seru juga ya. Betul juga ya. Gue banget gitu. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di malam hari ini kita akan berbicara tentang cinta yang selalu terluka. Apa yang kita maksudkan? Jadi saya sempat berbincang dengan Al-Akh Abu Shanum begini. Kita tetap berbincang seputar rumah tangga begitu ya. Jadi ada dari pasangan rumah tangga, baik suami atau istri, yang begitu mencintai pasangannya, begitu kan yang kita sampaikan. Dia betul-betul tulus cinta dengan pasangannya. Semakin dia mencintai, ternyata pasangan yang dia cintai itu semakin menyakiti dia. Semakin menjadikan dia tersiksa dalam rindunya, iya enggak? Iya, Ustaz. Semakin menjadikan dia tersiksa dalam kecemburuannya. Semakin dia tersiksa dalam Tersiksa kok ketawa. Ini Pak. bagaimana? Jadi menjadikan cintanya dia itu ternyata menyiksa dia. Iya. Ini nanti judulnya ganti, Ustaz. Tertawa di atas luka. Enggak ya? Lah, bukan, karena bukan. ini apa ya, kayaknya real banget gitu Real ya. banget. Jadi semakin kita mencintai seseorang, seakan-akan kita semakin tersiksa. Kenapa? Semakin saya cinta sama kamu, semakin kecemburuan ini menyiksa saya. Semakin cinta sama kamu, kenapa kerinduan ini menjadikan saya semakin sakit begitu. Semakin melukai saya. Kemudian kepergianmu menjadikan saya luka. Nah, kita akan berbicara sekitar itu. Jadi tentu banyak di antara pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, yang kemudian saya yakin ada di antara kita yang mencintai seseorang dengan penuh ketulusan. Kita korbankan waktu kita untuk pasangan kita. Kita korbankan tenaga kita untuk melayani pasangan kita. Kita bekerja keras untuk pasangan kita. Malam dibuat siang, siang dibuat malam. Kalau kata orang Jawa, sirah di digasikil. Nah, gitu kan, kepala dijadikan kaki, kaki jadiin kepala. Ternyata bukan sekedar dianggap bertepuk sebelah tangan, tapi justru malah menyakiti. Kalau cuma bertepuk sebelah tangan, kadang-kadang ya tidak berbalas tapi tidak sakit. Iya, iya. Kalau ini bukan sekedar tidak berbalas, tapi kemudian menyakiti. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan begini, minal baliyati an tuhibba mra'an
wa man tuhibbuhu la yuhibbuk. Termasuk suatu musibah, engkau mencintai seseorang, ternyata orang yang engkau cintai tidak membalas cintamu. Nah, ini musibah. Ada yang mengartikan baliyah itu kebodohan. Jadi termasuk kebodohan. Engkau menghabiskan waktumu, engkau menghabiskan perhatianmu, engkau menghabiskan pikiranmu untuk seseorang yang tidak membalas cintamu. Nah, kira-kira sekitar itu kan. Jadi apa yang harus kita lakukan apabila kita mencintai seseorang, ternyata cinta ini menjadikan kita semakin terluka. Kira-kira keren gak ini materi? Materi sangat keren. Bahkan kemarin ada satu perkataan menarik Ustaz yang saya baca itu di Instagram ya. Jadi gini, ketika seseorang itu tidak membalas cintamu, bahagiakan dia dengan kepergianmu. Bahagiakan dia dengan kepergianmu. Bisa jadi. Karena boleh jadi kedatangan kita di sisinya dia menjadikan dia sumpek. Iya. Menjadikan dia penat. Maka kalau kita ingin betul-betul cinta, tentu kita menginginkan kebahagiaan kepada orang yang kita cintai, betul kan? Betul. Nah, kalau bahagianya dia dengan kepergian kita, udah bahagiakan dia dengan kepergianmu. Tapi apakah harus seperti itu? Enggak kita juga. Akan dalami kita mau ngomong cinta-cinta yang asik-asik lah. Asik-asik ya. Yang menyenangkan untuk para istri, yang kemudian menyenangkan untuk para suami, kan begitu ya? Nah, sekarang begini. Saya coba dulu ya. Ini favorit saya kalau ke teras Bapak, yaitu kopi Sanger. Bismillah. Tapi kalau nggak ada air putihnya susah kayaknya ini. Air putih? Enggak, ini bukan sindiran, permintaan. Permintaan. Ya. Pesanan. Masuk nggak ngerti gitu kan? Maka sering saya ulang dalam pepatah Arab itu, Al-labib bil isyarati yafhamu. Orang cerdas itu cukup dengan isyarat dia mengerti. Wah, bukan gini juga tapi. Saya suruh ngomong dia mau makan. Tolong kamera ya. Pemirsa, kita mulai saja. Wah, kriuk-kriuk. Jadi begini. Apabila kita akan menceritakan tentang cinta yang semakin cinta yang semakin terluka, maka kita perlu paham agar kemudian ketika Anda mengabdi kepada suami Anda, ketika seorang suami betul-betul mencurahkan tenaganya untuk kehidupan istri yang begitu dia cintai, tapi ternyata kemudian pengorbanan yang dia lakukan, cinta yang dia berikan kepada pasangannya, itu ternyata tidak berbalas cinta yang sama kepada Anda. Nah, dalam keadaan seperti itu, apa yang seharusnya kita lakukan? Jadi apa yang seharusnya kita lakukan? Ketika kemudian orang yang kita cintai, yang kita sudah betul-betul, ya Allah aku tulus sama dia ya Allah. Ya Allah aku korbankan usiaku untuk dia. Aku korbankan waktuku untuknya. Aku korbankan istirahatku untuknya. Aku curahkan semua yang aku miliki untuk membahagiakannya. Tapi ya Rob, kenapa dengan semua yang aku berikan kepadanya, ternyata menjadikanku semakin terluka. Terluka dengan rindu, terluka dengan cemburu, terluka dengan cinta yang tidak berbalas, terluka dengan ucapan yang mungkin kurang menyenangkan, terluka mungkin dengan tidak diperhatikan oleh pasangan yang kita begitu mencintainya. Nah, maka perhatikan supaya kata-kata cerai itu jauh dari rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Supaya kemudian cekcok, keributan, bencana itu jauh dari rumah tangga kita, maka harus benar-benar kita masukkan ke dalam rumah tangga kita. Jazakumullah khairan. Masya Allah. Luar biasa, lengkap. Kopi, air putih, piscok. Masya. Bukan gorengan, sorry, ya Allah. Piscok, pisang kocok. Pisang coklat. Nah, sudah. Maka pemirsa, ada satu yang betul-betul perlu Anda masukkan ke dalam rumah tangga Anda. Sehingga kalaupun cinta Anda tidak berbalas, bahkan kalaupun ternyata perhatian Anda justru mendatangkan luka, itu tidak menjadikan Anda kecewa. Wah, ini penting. Jadi supaya kerja keras kita untuk meraih hati orang yang kita cintai, ketika itu tidak berbalas dari dia, kita tidak kecewa. Kenapa? Karena kita yakin hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu
adalah kebaikan yang serupa. Tapi ingat, balasan kebaikan yang Anda terima ketika Anda melakukan kebaikan, itu jangan berharap dari manusia. Jangan berharap balasan dari suami. Jangan berharap balasan dari istri. Jangan berharap balasan dari anak-anak kita. Tapi serahkan kepada siapa? Pada Allah. Allah. Maka Allah yang akan menggerakkan hati mereka untuk membalas kebaikan Anda. Wah, jadi kita harus yakin, oh betul, pasti kebaikanku berbalas. Pasti kebaikanku membuahkan hasil. Pasti kebaikanku mendatangkan kebaikan. Pasti cintaku tidak akan menjadikan hatiku semakin terluka. Nah, maka hanya satu poin. Apa itu? Jadikan rumah tangga kita sarana dalam beribadah kepada Allah. Titik. Selesai materi, pertanyaan. Oh, selesai. Jadi itu intinya. Jadi intinya ketika Anda menganggap rumah tangga ini ibadah, maka kan tentu ibadah itu diuji kesabarannya. Orang yang ibadah diuji rasa syukurnya. Orang yang ibadah oleh Allah pasti akan diuji keikhlasannya. Orang yang ibadah oleh Allah pasti diberikan ujian. Bahkan ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah pasti berikan apa? Ujian kepadanya. Nah, maka jadikan rumah tangga Anda ibadah. Kita niatkan rumah tangga kita untuk ibadah. Sehingga ketika istri mengabdi kepada suami, ternyata suaminya tidak membalas kebaikan istri, tenang, dia tidak kecewa. Kenapa? Karena dia berpikir, kalaupun suamiku tidak membalas, yang aku nanti adalah balasan dari Allah. Ketika suaminya begitu menjengkelkan, ini si istri nungguin suami pulang. Nungguin suami pulang. Dia relakan untuk tidak tidur dalam keadaan dia yang begitu ngantuk. Karena dia menanti suami, harapannya apa? Ketika suami pulang, aku yang membukakan pintunya. Ternyata istri udah rela tidak tidur, dia berkorban dengan rasa ngantuknya. Ketika suami dibukakan pintu, ternyata sambutannya dingin. Gak ada kecupan di kening, tidak ada kalimat ucapan terima kasih ya sudah menantiku, tidak ada ucapan maaf mungkin menungguku terlalu lama. Ternyata suami dingin aja, seret. Masuk langsung rebahan. Langsung rebahan. Bahkan gak ngelihat istrinya. Yang lihat, ya. Ini istri atau pembantu? Pas gak dilihat sama sekali. Atau tadi sebelum pulang, Sat. Apa itu? Belum pulang mau OTW. Padahal itu masih lama itu, masih ngobrol. Kok antum iya curhat di sini ya? Ini kayaknya saya pernah ini. Bukan pernah, kayaknya tiap malam kan. Nah, jadi begitu pemirsa, seperti yang Allah Abu Syanum sampaikan tadi. Jadi memang tapi mohon maaf, ini bukan cuma istri yang dikecewakan, dan banyak juga suami yang dikecewakan. Dia udah tulus sama istrinya, dia betul-betul menjaga perasaan istrinya, dia betul-betul apa ya? Jadi kalau cinta itu namanya apa? Dia betul-betul udah totalitas ya, berkorban begitu. Iya, loyal banget sama istrinya, betul-betul apa ya? Setia, betul-betul setia udah. Ada perempuan gak dilirik sama sekali. Saya punya istri. Ternyata istrinya malah meremehkan dia. Nah, maka jadikan rumah tangga kita ibadah. Ketika Anda tidak mendapatkan balasan kebaikan dari pasangan Anda, ketika Anda meniatkan rumah tanggaku ini ibadah, rumah tanggaku ini untuk Allah, karena Allah menjalankan sunnah Rasulullah untuk melengkapi separuh agamaku, maka kalaupun Anda tidak mendapatkan balasan manusia, Anda tetap pede, Anda tidak kecewa. Karena apa? Allah yang akan memberikan balasannya untukku. Nah, sekarang begini pemirsa, kita akan bicarakan apabila kita menjadikan rumah tangga kita itu ibadah, ada 3 unsur yang wajib masuk. Ketika salah satu di antara 3 ini hilang, maka kalimat rumah tanggaku itu ibadah, maka dia tidak sempurna. Akan menjadikan gampang kecewa. Akan menjadikan gampang, kok gini ya? Saya pulang aja lah ke rumah orang tua saya. Saya cari suami yang lain aja lah, toh saya masih muda. Atau seorang suami, saya tinggal aja lah dia. Saya mau nikah di tempat lain lagi. Nah, maka harus memenuhi berapa unsur? 3 unsur. 3 unsur. Ketika 3 unsur ini sempurna ada dalam rumah tangga Anda, maka insya Allah
Rumah tangga Anda menjadi rumah tangga yang ibadah dan Anda tidak akan semakin terluka walaupun kebaikan Anda tidak berbalas. Yang pertama, nah ini tolong pemirsa Madani TV ditulis ya. Kemudian pendengar Dakta 105 FM Bekasi juga ditulis. Yang pertama, ketika Anda mengatakan rumah tanggaku adalah ibadah, maka pondasi terpenting di sana meniatkan rumah tangga itu ikhlas karena Allah. Jadi nomor satu apa? Mengikhlaskan pernikahannya bukan untuk suami, bukan untuk istri, bukan untuk status sosial, bukan untuk membahagiakan orang tua, tapi untuk siapa? Allah. Ini poin yang terpenting. Jadi ketika semuanya itu untuk Allah, maka Anda tidak akan mudah kecewa dalam rumah tangga. Maka luka itu tidak akan menggores hati Anda. Maka luka itu tidak akan berkepanjangan sekiranya memang luka itu telah ada. Saya kasih contoh. Nah, begini contohnya. Seorang istri bangun pagi karena dia tahu suaminya akan berangkat kantor pukul 7 pagi. Ini contoh misal saja, jadi jangan dianggap siapa itu Ustadz. Jangan, artinya jangan contoh saja, ya? jangan dikepoin. Kemudian dia bangun, dia siapkan air hangat untuk suaminya mandi. Sudah, dia siapkan handuk untuk suaminya. Setelah suaminya selesai mandi, disiapkan pakaiannya. Tidak berhenti sampai situ. Apa berikutnya? Disiapkan makanan kesukaan suami untuk sarapan. Oh, bikin nasi goreng telur ceplok. Telur mata sapi. Baunya sampai sini, Ustaz. Oh, ini bau misak ya. Saya kira nasi. Oh, iya. Nah, sudah dibikinin nasi goreng dengan penuh rasa cinta. Kemudian dihidangkan di samping nasi goreng itu teh manis hangat. Wah, subhanallah. Dengan harapan apa? Suami ketika keluar rumah, dia telah mendapatkan pelayanan dari istrinya. Oh, istri melakukan itu dengan penuh cinta. Subhanallah. Apa yang terjadi? Selesai suami mandi, selesai suami mengganti pakaian untuk berangkat ke kantor, ternyata jangankan dimakan, jangankan disentuh itu makanan yang istri hidangkan di meja, dilirik pun tidak. Suami langsung pergi, seret. Maaf ya, saya buru-buru, ada meeting di kantor. Coba perhatikan, ketika niatan memasak itu bukan karena Allah, kira-kira dia kecewa atau tidak? Sangat kecewa. Pasti sangat kecewa, pasti akan hancur itu hatinya. Dan cintanya dia ketika membuat nasi goreng, cintanya dia ketika menghidangkan teh hangat, itu akan membuahkan luka. Kenapa? Kok nggak dihargain banget ya? Coba dicicipin aja sedikit, saya udah seneng. Ini jangankan dicicipin, dipegang tidak. Jangankan dipegang, dilirik pun tidak. Sekarang Anda tahu apa sumber kekecewaan itu? Ketika Anda meniatkan masak itu untuk suami. Ketika Anda mengharapkan masakan Anda itu mendatangkan balasan dari suami. Maka ketika suami tidak membalasnya, tentu Anda akan merasa kecewa. Tapi coba, ketika niatannya untuk Allah. Oh, saya masak ini, niatnya ikhlas ingin mendapatkan pahala dari Allah lewat baktiku kepada suami. Disiapkan masakannya karena Allah, lillahi ta'ala. Ya Rob, jadikan masakan ini disukai oleh suamiku. Dihidangkan minuman karena Allah. Dia ingin mendapatkan ridhonya Allah. Dia ingin mendapatkan pahala dari Allah dengan melayani suami lewat teh hangat ini. Ketika dia niatkan semuanya untuk Allah, apa yang terjadi? Ketika suami tidak memakan makanan itu, tidak meminum minuman yang Anda hidangkan, maka Anda tidak akan kecewa. Kenapa? Karena Anda tetap yakin Allah sudah melihatku dan Allah pasti memberikan ganjarannya untukku. Masya Allah. Nah, sekarang paham kan? Jadi artinya yang pertama, sumber kekecewaan itu, sumber luka yang muncul ketika kita mencintai seseorang, itu adalah ketika kita mengharapkan balasan dari orang tersebut, bukan dari siapa? Allah. Nah, sudah. Benar. Jadi kalau niatan rumah tangga kita untuk Allah, ya kita akan kuat sabarnya.
Nggak akan terluka. Nggak akan gampang terluka. Kita akan kuat pengorbanannya. Kita akan kuat pengabdiannya. Kenapa? Ketika suami tidak membalas, ketika istri tidak membalas, aku punya Allah yang zat asyakur, yang maha membalas kebaikan. Nah, maka yang pertama, ketika Anda menginginkan rumah tangga itu jauh dari luka, Anda tidak menginginkan cinta yang Anda berikan akan semakin menjadikan Anda terluka, maka jadikan rumah tangga Anda, semua yang Anda lakukan di sana mengabdi kepada suami, berbuat baik kepada istri, melayani anak-anak, niatkan semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang begini. Ketika rumah tangga itu diniatkan untuk Allah, maka mengawali rumah tangga harus dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Paham nggak? Yes. Jadi kan nggak masuk akal. Saya berumah tangga untuk Allah, tapi mengawalinya dengan pacaran. Ini masalah nih. Mengawalinya dengan perzinaan. Mengawalinya dengan tanpa ridho orang tua. Kan nggak mungkin. Berarti salah satu ciri yang menunjukkan bahwa Anda meniatkan rumah tangga Anda untuk Allah, Anda mengawali rumah tangga itu dengan apa? Dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Saya kasih contoh. Nah, ini contohnya menarik. Antum tahu Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, ulama yang sangat terkemuka di zamannya, begitu kan? Bismillah. Makan Bismillah. lagi. Oh iya, Ustaz. Ini banyak, nanti kalau nggak habis. Anda lihat antum kayaknya lapar beneran ini ya. Kalau mubazir kita dosa loh. Oh betul. Begini pemirsa. Pemirsa konsentrasi pada saya akan ceritakan satu kisah yang menunjukkan rumah tangga yang benar-benar karena Allah. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala itu menikah ketika usianya 40 tahun. Jadi cukup terlambat untuk ukuran orang di zaman kita ya. Karena Imam Ahmad sibuk dengan ilmu, sibuk dengan menghafalkan hadis, menyebarkan ilmu, sehingga beliau baru menikah pada usianya yang ke-40 tahun. Ketika dia sudah mulai muncul keinginan untuk menikah, maka Imam Ahmad mendatangi bibinya. Karena waktu itu ibunda dari Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal sudah meninggal dunia. Sudah dia ngomong ke bibinya, wahai bibiku, aku ingin menikah. Tolong carikan untukku seorang wanita yang akan menjadi istriku. Kemudian Imam Ahmad menitipkan kepada bibinya tadi, aku lihat ada satu keluarga yang sangat baik agamanya. Tolong engkau datang ke sana, engkau lamarkan putri mereka untukku. Masya Allah, lihat ya, Imam Ahmad sudah punya inceran ini. Tapi incerannya apa? Rumah tangga yang nampak agamanya baik. Bukan karena coba cek perempuan itu kok kelihatan kulitnya bagus, kok kelihatan rambutnya keren, kok kelihatan matanya indah. Lah, agama. Sudah, singkat cerita, bibinya Imam Ahmad datang ke rumah tersebut. Ternyata di rumah itu anak perempuan yang siap menikah bukan cuma satu, ternyata ada dua. Akhirnya bibi dari Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal ini ingin melihat keduanya, mana yang cocok untuk keponakanku. Dilihat. Yang pertama, menyenangkan pandangan nafsu manusia. Secara physically itu sempurna udah. Kulitnya, tinggi badannya, bentuk tubuhnya, matanya, rambutnya, itu pasti menarik nafsu manusia. Ideal lah, Ustaz ya. Ideal banget. Secara fisik. Tapi agamanya tidak jelek. Biasalah. Sementara wanita yang kedua di rumah tadi, itu wanita yang secara fisik biasa banget. Secara fisik biasa. Tidak menarik untuk nafsu manusia. Tapi kemudian dilihat oleh bibinya Imam Ahmad, ternyata agamanya perempuan yang kedua ini keren banget. Agamanya luar biasa. Sudah pulang bibinya Imam Ahmad, lapor kepada keponakannya. Wahai keponakanku, aku melihat di sana ada dua orang wanita. Yang pertama, cantik jelita. Pasti engkau akan menyukainya. Agamanya biasa. Yang kedua, fisiknya biasa. Mungkin engkau tidak menyukainya. Tapi agamanya luar biasa. Maka sampai pun Imam Ahmad mengatakan, kalau aku menuruti nafsuku, aku akan pilih yang pertama.
Tapi karena aku menikah ini karena Allah, untuk Allah, maka aku pilih wanita yang paling menjadikan Allah akan ridho pada rumah tanggaku. Akhirnya Imam Ahmad pilih perempuan yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Perempuan yang kedua. Dan subhanallah, antum tahu, dalam satu riwayat Imam Ahmad mengatakan apa? Aishtu ma'a ummi Abdillah 20 sana wa makhtalaftu ma'aha abadan. Aku hidup bersama Ummu Abdillah, istrinya tadi, yang dipilih bukan karena fisik tapi karena agamanya. Yang Imam Ahmad memilih bukan dengan nafsunya tapi dengan apa yang mendatangkan ridhonya Allah. 20 tahun aku hidup bersamanya dan tidak pernah sekalipun selama 20 tahun itu aku berselisih dengannya. Masya Allah. Nurut luar biasa. Ini pernikahan yang karena Allah. Nah, maka hati-hati sekarang ketika Anda menganggap cinta Anda itu mendatangkan luka, maka coba muhasabah. Jangan-jangan dulu pilihnya karena nafsu. Jangan-jangan dulu memilihnya bukan atas kriteria agama. Jangan-jangan dahulu menikahnya mendatangkan luka untuk orang tua, kan begitu? Yeah. Nah, maka poin yang pertama, untuk menjadikan rumah tangga kita ibadah, menikahlah karena Allah. Berbaktilah kepada suami karena Allah. Lakukan sesuatu pekerjaan untuk istri karena Allah. Sehingga ketika Anda tidak mendapatkan balasan dari pasangan Anda tidak kecewa, Anda tidak terluka, karena Anda punya Allah yang telah melihatnya dan akan memberikan ganjaran untuk Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kurang berapa waktu saya menyampaikan materi? Kurang, sebenarnya hampir habis nih. Nggak bisa, Ya, terserah saya. Oh, terserah. Kan saya ustadznya. Okay. Sombong amat. Pokoknya nanti ini harus habis nih. Jadi kita nunggu makanannya habis dulu ya. Bagus. Lanjutkan. Berarti antum yang harus ngabisin terus ya. Okay. Nah, begini sekarang. Poin nomor 2, Ustaz. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya kemudian agar cinta kita tidak membuahkan luka? Yaitu dengan meniatkan rumah tangga kita untuk ibadah. Apa itu rumah tangga ibadah? Nomor 1, menikah karena Allah. Menikah untuk Allah. Ikhlas mencari ridhonya Allah. Bukan ridhonya suami sekedar, bukan sekedar ridhonya istri. Poin kedua, kalau Anda mengatakan rumah tanggaku ibadah, berarti apa? Ya, kalau Anda sudah menikah, ibadahnya harus tambah. Itu namanya rumah tanggaku ibadah. Kenapa begitu? Kenapa rumah tangga yang dipenuhi dengan ibadah, insya Allah tidak akan mendatangkan luka? Apa-apa coba antum kira-kira. Kenapa rumah tangga yang penuh dengan ibadah itu walaupun kesannya bertepuk sebelah tangan tapi tidak akan mendatangkan luka? Karena apa? Ya karena betul. Gimana? Masya Allah, luar biasa. Oh, masuk. Bentar. Ada pertanyaan masuk? Ada pertanyaan masuk ya? Maka begini pemirsa. Lanjut. Kita lihat sekarang ya. Kenapa kemudian ketika rumah tangga kita penuh dengan ibadah, maka rumah tangga itu akan menjadikan kita tidak mudah terluka. Saya kasih beberapa contoh. Itulah kenapa pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk ibadah itu apa? Doa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang tidak mau beribadah, dalam artian berdoa, akan kami masukkan neraka dalam keadaan hina. Kita angkat dulu. Kita angkat dulu, Ustaz ya. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Nenek Ros ini. Nenek Ros. Saya sampai lupa suara Nenek Ros. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nenek. Bagaimana kabarnya Nenek Ros? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Sehat walafiat. Insyaallah Sehat, saya doakan sehat terus. Amin. Oh, neneknya lebaran kemarin 1 bulan Ustaz, nenek sakit. Allah ya 1 Rob, bulan pantesan ya. loh. Jadi
antara sakitnya Nenek Ros dengan kami yang off di Kediri ini bersamaan. Karena kita sempat istirahat sebulan juga. Masya Allah. Lebaran nenek sakit tuh Ustaz. Sampai Sakit. diimpus. Masya Allah. Sampai diimpus 6 botol. tapi alhamdulillah Ustaz, nenek ini bisa mesti diberi kesehatan. Alhamdulillah. Ini bisa berusaha lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa nenek Ustaz, ini cerita sedikit yang Ustaz. Silakan. Lebaran kemarin biasa nenek 10 hari satu keluarga 3 orang innalillahi. Allah ya Rabb. Hari Sabtu Ya. bapaknya. Naam. Malam Takbir biasa nenek perempuan. Ya. Malam Seninnya lagi anak perempuan tuh menantu nenek. Nenek aja nggak usah. Ya karena Allah. nenek Karena COVID ya. kurang tahu nenek nggak bisa ke sana, orang nenek berdiri sakit. Ya Allah. Mudah-mudahan yang meninggal oleh Allah diberikan rahmat, amal kebaikannya diterima, khilaf dan salahnya diampuni. Dan Nenek Amin, Ros mudah-mudahan senantiasa sehat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini nenek pun bertanya, ini dikasih saran sama Om Mulaila Padang Pasir, katanya Ustadz masukkan Facebook, nenek udah lama nggak ngebel. Oh, Masya Allah, iya. Jadi sudah beberapa kali live kita cari Nenek Ros ini. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa berbincang kembali. Alhamdulillah. Ya itu Om Mulaila dari Padang Pasir tadi yang ngebel nenek, katanya ini tunggu-tunggu sama cucu nenek katanya. Barakallahu fi. Jadi pas begitu ya. Jazakallah khair Nenek Ros. Kawan nenek ngaji. Nah, mudah-mudahan berkah selalu Nenek Ros ya. Insyaallah kita bisa. Ini Ustaz. Baik, silakan. Gini Ustaz. Ada anak yatim Ustaz. Iya. Mamanya udah kawin lagi. Iya. Jadi otomatis anak itu kan udah punya ayah, sudah ada yang nanggung jawab. Apakah kita ini kaum muslimin bisa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hariannya kepada anak tersebut? Pertanyaan bagus, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus Nenek Ros. Ya kan Insyaallah. udah punya ayah. Apakah Iya. kita mesti tanggung jawab lagi memenuhi kebutuhannya gitu loh Ustaz? Naam, insyaallah Nenek Ros dengarkan jawabannya ya. Barakallahu Oh ya, fiik. terima kasih ya Ustaz. Sama-sama Nenek Kalau Ros. nenek minta maaf. Alhamdulillah. Jadi begini. Pertanyaan dari Nenek Ros tadi, ada seorang anak tinggal sama ibunya, nggak ada ayah, kan yatim ya. Iya. Atau mungkin ditinggal cerai atau apa, wallahu alam. Kemudian anak ini dibantu kebutuhannya sehari-hari oleh ya mungkin keluarganya, tetangganya segala macam. Tapi sekarang ibunya sudah menikah lagi dengan seorang laki-laki, artinya dia sudah punya ayah sekarang. Apakah tetap perlu dibantu? Nah, begini. Membantu atau tidak Nenek Ros itu bukan berkaitan anak ini punya ayah atau tidak. Tapi kaitannya adalah dengan kebutuhan. Dia butuh kepada bantuan atau tidak. Kalau dia butuh bantuan, maka tetap dia akan dibantu walaupun dia punya ayah. Tapi ketika dia sudah punya ayah dan dia sudah tidak perlu bantuan, maka bantuannya alangkah lebih baik ketika diberikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Nah, ini tolong untuk penanya berikutnya di-cut sebentar ya. Kita akan selesaikan karena ini penting sekali ya. Khusus untuk Nenek Ros kita masuk. Masya Allah. Nah begini, yang kedua, artinya apa? Ketika kita inginkan rumah tangga kita itu jauh dari luka, harus menjadi rumah tangga yang penuh dengan ibadah kepada Allah. Nah, kita sampaikan tadi tentang doa. Rasulullah mengatakan doa itu adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang enggan berdoa kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Sekarang lihat. Apabila rumah tangga kita penuh dengan doa, insya Allah akan jauh dari luka. Apa kaitannya? Nomor satu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, barang siapa keluar rumah mengucapkan doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa kata malaikat? Engkau dilindungi oleh Allah, engkau dicukupi oleh Allah, dan engkau diberi petunjuk oleh Allah. Dilindungi, dicukupi, diberi petunjuk. Sampai orang yang keluar rumah itu kembali ke rumahnya. Artinya, ketika suami keluar rumah beribadah kepada Allah dengan membaca doa ini, maka dia akan dijaga dari gangguan syaitan selama di luar rumah. Dan ingat, setannya boleh jadi berupa manusia. Teman yang ngomporin rumah tangganya dia, atau kawan kantor yang ingin merusak rumah tangganya, oleh Allah dilindungi.
Itu pertama efeknya. Contoh yang kedua, ketika rumah tangga penuh ibadah ya, supaya nggak gampang luka, karena Allah melindungi. Ketika doa masuk rumah, apa itu doanya? Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah aku masuk, dengan nama Allah aku keluar, dan kepada Allah aku bertawakal. Apa dikatakan oleh Rasulullah? Ketika engkau masuk ke dalam rumah, kemudian membaca doa itu, maka setan yang menempel akan semuanya rontok di luar rumah, dia nggak ikut masuk. Kalau setan nggak ikut masuk ke rumah tangga kita, maka insya Allah rumah tangganya akan baik. Sampai hubungan suami istri pun ada doanya. Supaya apa? Rumah tangga kita tidak jauh dari ibadah. Karena kalau rumah tangga penuh dengan ibadah, insya Allah tidak mudah terluka. Contoh yang lain. Syaitan atau setan akan kabur dari rumah yang di rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah. Coba, suaminya berangkat kerja, si istri baca surah Al-Baqarah. Allahu Akbar, gitu kan? Iya, iya. Nah, maka sekarang ada satu hadis di mana ketika Anda mengamalkan ini, maka Anda insya Allah tidak akan terluka ketika cinta Anda tidak berbalas dari pasangan Anda. Rasulullah SAW bersabda, langsung artinya aja ya untuk mempersingkat waktu ya. Allah akan merahmati seorang laki-laki yang bangun di malam hari untuk mendirikan sholat 2 rakaat, sholat tahajud. Ketika ia selesai sholat, ia bangunkan istrinya. Ketika istrinya enggan bangun, dia percikkan air ke wajah istrinya, kemudian mereka bangun berdua dan mereka sholat. Ini rumah tangga yang dirahmati oleh siapa? Allah. Dan sebaliknya Allah akan merahmati seorang wanita. Indah banget ini. Yang dia bangun untuk sholat malam. Kemudian setelah dia selesai sholat, dia bangunkan suaminya. Apabila suaminya enggan bangun, ia percikkan air ke wajah suaminya. Kemudian mereka berdua bangun dan mereka berdua sholat. Ini rumah tangga yang Allah banjiri dengan rahmatnya. Sekarang antum bayangkan, dengan rahmat Allah kita bisa masuk surga, betul nggak? Betul, Ustaz. Kan kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Rahmatnya Allah. Sekarang surga saja bisa kita dapatkan dengan rahmat Allah. Itu yang termahal, surga kita dapat dengan rahmat. Lalu apa mungkin rumah tangga kita itu tidak akan bahagia ketika surga saja mampu kita dapatkan dengan rahmat? Sekarang kalau rumah tangganya dirahmati oleh Allah, rahmat Allah masuk ke rumah tangga kita, maka rumah itu menjadi surga dan tidak akan mendatangkan luka. Nah, maka ketika sedih dalam rumah tangga, cinta mendatangkan luka, ayo kembali kepada Allah. Menangis di hadapan Allah, sujud sama Allah, baca Al-Quran, tahajud, puasa, doa sama Allah, maka Allah akan hilangkan luka itu dan Allah akan berikan bahagia untuk Anda. Terakhir, yang ketiga. Nah, sebelum terakhir, antum ingatin untuk pemirsa Madani TV untuk masuk interaktif melalui nomor telepon berapa? Baik. Untuk interaktif, wah ini kok hilang nomornya ya? Sebentar, Ustaz. Interaktif. Baik, ya, untuk ketumpuan interaktif sudah. ya, kita akan ingatkan, ini persiapan karena Ustadz akan menyampaikan Materi terakhir. poin materi yang terakhir. Baik, silahkan untuk interaktif di nomor 081 334 376 992. Kami ulangi lagi di 081 334 376 992. Nanti Ustadz setelah ini, Ya, setelah 2 penanya. masuk dari interaktif, kita akan bacakan dari YouTube, Ustadz. Masya Allah ya. Karena banyak sekali juga yang udah Interaksinya nulis di luar sana biasa. ya. Barakallahu fiik. Betul, Ustadz. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, meniatkan rumah tangga karena Allah, memperbanyak ibadah ketika kita berumah tangga, dan yang terakhir, agar cinta tidak mendatangkan luka. Ingat, rumah tangga bukan tempat kompetisi. Ini penting ini. Rumah tangga bukan tempat kompetisi. Yang kamu salah, saya benar. Kamu kalah, saya menang. Kamu istri, saya suami. Betul kalau itu ya. Ya. Kamu istri, saya suami, betul ya. Betul. Nah, tapi artinya tidak ada kemudian di sini ego yang keluar. Nah, ketika rumah tangga itu bukan tempat untuk kompetisi kalah dan menang,
maka insya Allah rumah tangga Anda tidak akan mendatangkan luka. Anda mau tanya sama antum sekarang, Ya. ada nggak rumah tangga itu yang kayak kompetisi, kayak lomba terus? Hari ini kamu nangis, besok kamu yang ketawa, hari ini kamu tak kalahin. Ada nggak rumah tangga seperti itu? Pokok rumah tangganya itu pokok kalah menang, suami kudu menang terus. Oh ya, ada. Ada. Rumah tangganya siapa? Loh, kok jadi Ustadz yang kepo? Kita mau ghibah sekarang. Astagfirullahaladzim. Nah, begini pemirsa Madani dimanapun Anda berada, jangan sampai rumah tangga itu sekedar kompetisi untuk memenangkan ego suami atau ego istri. Jadi keluarkan egoisme dari rumah tangga. Keluarkan gengsi, lepasin gengsinya. Jangan diingetin gengsi itu. Jangan kemudian ingin menang sendiri. Karena apa? Rumah tangga itu adalah bagaimana kita bahagia bersama dan bagaimana kesedihan itu kita bagi bersama. Nah, ini penting. Itulah kenapa saya senantiasa ngomong sama teman-teman di SDU, di mana-mana, dan teman-teman yang kenal dengan saya, mesti saya sampaikan. Ketika Anda sudah menikah, itu artinya Anda telah selesai dari kesenangan pribadi. Karena sekarang kesenangannya bukan hanya untuk pribadi Anda, tapi Anda berpikir bagaimana istriku ikut senang, bagaimana anak-anakku senang. Maka jangan sampai kemudian Anda terlalu sering keluar malam, melupakan istri di rumah. Jangan sering Anda terlalu banyak waktu untuk menghabiskan waktu Anda untuk sekedar hobi kesenangan Anda dalam keadaan istri ditinggal di rumah. Itu bukan zamannya lagi. Ketika Anda sudah menikah, Anda yakin ini rumah tangga, bahagiaku bersama istri, bahagiaku bersama anak, bahagiaku bersama suami. Nah, apabila rumah tangga itu tidak menang kalah, maka insya Allah tidak ada yang terluka di sana. Saya kasih contoh. Begini contohnya. Ini insya Allah kisahnya sudah sering didengar. Tapi jujur saja, ini salah satu kisah yang saya paling senang mendengarnya dari siapapun, dan saya juga senang menyampaikannya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Ini rumah tangga Rasulullah Muhammad SAW. Suatu hari ada sedikit masalah antara Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah. Ketika itu Ibunda Aisyah mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW. Sesuatu yang kita lihat sebagai manusia biasa itu hal yang sangat wajar. Sesekali emosinya tidak terkontrol begitu ya, apalagi seorang perempuan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Dalam tanda kutip membentak Rasulullah. Apa yang terjadi? Ketika itu Abu Bakar ingin masuk ke rumah Rasulullah dan mendengarkan putrinya membentak Rasulullah. Langsung Abu Bakar masuk ke dalam rumah Rasul. Apa yang Abu Bakar lakukan? Fatana walaha. Abu Bakar berniat ingin memukul Ibunda Aisyah, anaknya, karena Abu Bakar mengira jangan sampai anakku kurang ajar kepada Rasulullah. Maka oleh Rasulullah tangannya Abu Bakar dipegang. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Abu Bakar, bukan untuk memarahi istriku engkau datang ke sini. Apabila kedatanganmu hanya untuk memarahi istriku, maka mendingan engkau pulang saja. Akhirnya Abu Bakar keluar. Dibelain istrinya di hadapan mertuanya. Coba ini. Seharusnya kalau Rasulullah mau, Rasulullah bisa menampakkan itu di hadapan Abu Bakar. Coba lihat anakmu. Kan begitu. Nah tapi Rasulullah yakin ini rumah tangga bukan kompetisi menang kalah. Maka ketika istriku tersakiti, seharusnya aku juga merasa tersakiti. Ketika istriku merasa aman dari kemarahan orang tuanya, aku juga senang. Kan begitu. Nah akhirnya setelah Abu Bakar pergi, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, wahai Aisyah, pembelaanku sehingga engkau tidak jadi dimarahi oleh ayahmu, ini tebusan dari kesalahanku tadi. Berarti kita sekarang impas. Nah kan enak kalau begitu. Karena rumah tangga itu isinya apa? Kadang-kadang istri yang salah, tidak jarang suami yang salah. Maka salah seorang sahabat Nabi mengatakan, wahai istriku, kalau saya tidak salah Abu Darda, wahai istriku radhiyallahu taala anhu, apabila aku marah, engkau tenangkan aku, jangan ikut marah. Dan apabila engkau yang marah, aku akan menenangkanmu.
Dan aku tidak ikut marah karena begitu. Kalau api ketemu api, ya udah kebakar. Maka satu ketika menjadi api, yang satunya harus berposisi sebagai air, menenangkan. Nah, sekarang begini pemirsa, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau rumah tangga itu menang kalah, misalkan ketika seorang istri marah kepada suami, kemudian suami membalas kemarahannya dengan argumen, dengan logika. Kemudian istri terdiam. Terus suami merasa, saya menang kan? Kamu gak bisa jawab. Loh, nanti akan dibalas oleh istri ketika suami yang salah. Istri akan berargumen di hadapan suami. Dan istri menganggap apa? Loh kan, aku menang, kamu salah. Ya gak seru rumah tangga kalau begitu. Karena gitu apa? Ya? Karena apa? Kalau istri kita salah dan kita betul-betul meyakinkan bahwa dia salah, kalaupun, mohon maaf, sampai karena kesalahan itu istri akhirnya masuk neraka, mosok suami suka istrinya masuk neraka? Atau sebaliknya, ketika suaminya salah dan istri kekeh, saya tidak akan memaafkan. Akhirnya apa? Karena kesalahan itu sang suami masuk neraka. Apakah Anda sebagai istri senang kalau suami Anda masuk neraka? Nah, maka yang menyenangkan kita adalah saling menghormati, tidak ada menang kalah, tidak ada kompetisi, tapi apa? Ayo kita bersama-sama saling tolong menolong untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 ini agar cinta tidak berbuah luka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita terima line interaktif. Kita terima line telepon. Apabila belum ada, kita baca dari YouTube dulu ya. Kita akan bacakan dulu pertanyaan dari YouTube ini. Sudah banyak sekali, Ustaz. Bahkan yang 20 menit pertama sejak jam 8 pas tadi itu udah nggak ke-scroll di sini. Ini ada pertanyaan bagus. Antum lihat. 2 dari bawah. 2 dari bawah, oke. Apakah kalau selalu mengalah sama istri itu menjadikan martabat suami hancur atau turun? Antum baca itu ya? Iya. Ada yang masuk. Ada yang masuk, kita dulukan yang interaktif dulu, 2 pertanyaan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dari Ibu siapa di mana? Saya dari Aisyah dari Bogor. Ibu Aisyah dari Bogor. Silahkan Ibu. Aisyah. Oh iya. Ini langsung ya? Iya, langsung kepada kita Ustaz. live. Tafadhol. Oh baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Warahmatullah. Ingin bertanya, jika misalkan ya ada seorang suami yang misalkan ingin menikah lagi, akan tetapi Waduh. Kok pertanyaannya keren ya? kurang setuju karena ada hukumnya gitu. Karena istrinya tidak setuju gitu ya? Iya, kurang setuju karena inginnya itu Islami banget. Istrinya itu. Istrinya Islami banget. Inginnya kata menikahnya itu atau taruh secara Islami gitu. Jadi Oh iya. di belakang di depannya dulu lah. Kemudian? Nah, tapi suami ingin memaksakan bahwa dia tetap ingin menikah itu. Kamu suka? Nah, itu bagaimana ya? Barakallahu fiik. Ini insya Allah menjawab banyak kegelisahan dari ummahat-ummahat di belakang sana ya. Jadi agak ada usaha untuk berjuang untuk memohon kepada Allah dikuatkan gitu. Luar biasa Baik. Kita terima pertanyaannya. Saya sudah paham insya Allah. Insya Allah Ibu Aisyah bisa dengarkan jawabannya, dan untuk ummahat yang lain yang sefrekuensi dengan Ibu Aisyah. Terima kasih. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan kalau kita buka inbox di fanpage, mungkin udah ratusan seperti ini ya. Jadi bagaimana Ustadz, saya seorang istri dalam keadaan suami saya ingin menikah lagi. Suami saya ingin menikah lagi. Ini ya, saya kemarin dicurhati Abu Sanum tentang itu. Loh, kapan? Pulang gak dibukain pintu, aman. Begini pemirsa, ada seorang istri yang kemudian suaminya ingin menikah lagi, tapi kemudian istrinya kurang setuju. Jadi
Yang saya tangkap tadi dari Ibu Aisyah bukan tidak setuju ya. Artinya masih ada peluang. Kurang saja, kurang. Kurang setuju. Karena apa? Dianggap prosesnya tidak syar'i. Sementara istrinya ingin, ya kalau mau ta'aruf aja yang syar'i. Nah, maka ada beberapa poin di sana. Yang pertama untuk suami dulu. Ini tolong diperhatikan untuk para suami yang Anda ingin melangkah untuk melakukan sunnah ta'addud atau poligami. Nomor 1, siapkan ilmu tentang poligami. Karena apa? Segala sesuatu itu perlu ilmu. Menikah satu istri saja, itu kadang-kadang kita belum selesai ilmunya. Kita masih belum tuntas menyelesaikan masalah dengan istri yang satu ini. Mana mungkin kita akan menambah dengan problem dengan istri yang kedua. Nah, maka kuatkan ilmu. Jangan sembrono. Sembrono itu bahasa Indonesianya apa ya? Gerusa-gerusu. Jangan gerusa-gerusu, kok kayak menteri itu. Jangan gerusa-gerusu, harus siapkan ilmu dengan baik. Boleh jadi ketika Anda mempelajari ilmunya, mungkin Anda akan mengurungkan niat untuk poligami. Karena begitu beratnya tentang itu. Yang kedua, ingat para suami. Jangan sampai Anda menikah untuk yang kedua, tapi kemudian tentu semuanya berjalan dengan takdir ya, tapi kita kan antisipasi di awal. Ya. Jangan kemudian malah merusak rumah tangga yang pertama. Banyak Paham kejadian nggak? ya kayak gini. Jangan sampai Anda itu memperjuangkan istri yang kedua, tapi Anda mengorbankan istri yang pertama yang hidup dengan Anda mulai awal. Yang membersamai Anda mulai dari nol. Kita mulai dari nol ya mas. Jadi membersamai Anda mulai nol gitu ya. Nah, itu poin yang kedua. Jadi jangan sampai kemudian mengorbankan rumah tangga yang pertama yang Anda punya anak di sana, Anda mengawali segala sesuatu bersamanya. Yang ketiga, ingat, nikah dua itu bukan hanya tanggung jawab Anda kepada istri, bukan hanya tanggung jawab Anda kepada keluarga istri, tapi tanggung jawab Anda yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan seorang laki-laki yang memiliki dua istri, kemudian dia tidak adil di antara keduanya, akan berjalan di hari kiamat dalam keadaan miring. Itu kehinaan begitu ya. Dan yang ketiga ingat, nikah yang kedua, ketiga, keempat, itu bukan sekedar berbicara masalah nafsu. Tidak sekedar itu, walaupun itu ada. Tapi apa? Berbicara tentang membimbing seorang wanita. Berbicara tentang menyiapkan generasi Islami dari wanita yang akan, dari rahim wanita yang akan Anda nikahi, adalah bagaimana mempersiapkan tanggung jawab di hadapan Allah tentang wanita itu. Itu untuk laki-lakinya. Sekarang untuk perempuannya. Begini. Kalau memang Anda tidak setuju, ungkapkan di hadapan suami alasan yang logis. Karena seorang laki-laki itu berpikirnya logis. Sementara kadang-kadang seorang wanita hanya sekedar apa? Emosional. Yang ketika suami tanya, apa alasanmu melarangku? Itu ngomongnya ngelantur. Maka ketika Anda belum mengizinkannya, cari alasan yang logis. Sehingga nanti dari alasan itu bisa menjadi bahan diskusi. Ya kan? Yang kedua, Anda juga perlu belajar ilmu. Agar Anda tahu bahwa menikah dua itu bukan merebut suamiku, tapi kita berbagi suami. Nah, itu maaf ya, bukan merebut. Tidak ada yang merebut. Itu syariat Allah. Itu poin kedua. Poin ketiga, dekatkan diri Anda kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, berdoa kepada Allah. Dan yang keempat, konsultasi dengan akhwat yang lain yang dia berpengalaman dalam dunia poligami. Tanya, sharing. Bagaimana caranya, bagaimana menenangkan hati. Kira-kira seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ada yang sudah masuk lagi? Belum? Baik, kita jawab pertanyaan yang tadi Ustaz ya. Oh iya. Bagus, dua bagus. pertanyaan ini sama. Mana tadi ya? Apakah dengan mengalahnya suami itu menjadikan martabatnya jatuh? Begini, saya sampaikan satu hadis dari An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita terima. Kita terima. Setelah ini kita jawab dari YouTube ya. Baik, halo, assalamualaikum. Terputus Ustaz. Terputus. Baik, tafadhol. Oh, masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Saya sampaikan satu hadis.
Waalaikumsalam. Silakan volume televisinya dikecilkan dulu, Bapak. Hah? Cukup mendengarkan dari telepon, silakan volume televisinya dikecilkan dulu. Ini dari Nah, mohon maaf untuk suara televisinya dikecilkan dahulu. Bapak cukup mendengarkan lewat telepon supaya suaranya tidak. Oh iya, iya. Halo, Halo, assalamualaikum. Dari Bapak siapa di mana? dari Pak Danton Riau. Pak Danton di Riau, ahlan wa sahlan. Iya. Ya, silakan Bapak. Yang saya tanya ini Pak Ustadz, bagaimana lapar niatnya mengodok sholat yang ketinggalan itu? Baik, barakallahu fikum. Ya, itu aja yang saya tanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Danton dari Riau tadi ya. Jadi begini, bagaimana niat ketika mengqadha sholat yang sempat tertinggal beberapa waktu yang lalu? Ya, niatnya Anda niatkan di dalam hati bahwa sholat ini adalah qadha untuk ganti sholat yang sebelumnya terlewat. Jadi misalkan ada 3 hari entah karena uzur atau entah karena sakit atau karena apa tidak melaksanakan sholat. Maka ketika sholat zuhur pada hari yang berikutnya ditambahi 1 sholat lagi atau ditambahi 2 sholat yang terlepas, kemudian diniatkan sholat qadha untuk mengganti sholat yang terlewat beberapa hari yang lalu. Dan insya Allah cukup diniatkan di dalam hati, karena itu insya Allah lebih memudahkan. Jadi niatkan dalam hati, aku akan sholat sebagai qadha. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, kita jawab sekarang ya. Pertanyaan yang tadi. Ya. Hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah seorang hamba ketika dia memaafkan orang lain, Allah tidaklah tambah untuk dia kecuali kemuliaan. Lihat ya. Jadi semakin Anda memaafkan, Anda tidak semakin hina, Anda tidak semakin hancur, Anda tidak semakin lebur, tapi Anda semakin mulia. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti benar. Sehingga ketika suami senantiasa memaafkan istri, Anda akan bertambah mulia di mata istri. Ketika istri senantiasa memaafkan kesalahan suami, Anda akan semakin mulia di mata suami. Maka Al-Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, man afdhalun nas, siapa manusia yang paling afdhal dalam rumah tangga? Apa kata Imam Qatadah? Aktsaruhum afwa, yang paling banyak memaafkan. Itu yang paling mulia. Nah, tapi ingat, memaafkan bukan berarti tidak meluruskan. Paham ya? Iya, iya. Jadi tetap kesalahannya dinasehati, kesalahannya diluruskan dengan cara yang ma'ruf, kemudian diingatkan tentang kebenaran, didoakan kepada Allah, kesalahannya maafkan dan lupakan. Jadi insya Allah tidak bertambah hina. Tapi ingat, orang Arab mengatakan, in anta akramtal karima malaktahu wa in anta akramtal laima tamarrada. Apabila Anda memuliakan orang yang mulia, Anda akan bisa mengambil kepalanya. Anda bisa miliki dia. Kalau memuliakan orang mulia, orang yang ngerti. Tapi kalau Anda baik sama orang yang gak tahu diri, dia akan ngelunjak. Apa ngelunjak itu? Semakin kurang ajar. Kalau bahasa Jawa, dikeiyati ngerogoh rempel. Gitu kan? Iya. Nah, maka ingat ada waktunya kapan Anda harus mengatakan ini tidak bisa dimaafkan. Tapi insya Allah segala sesuatu bisa dimaafkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Belum ada telepon masuk ya? Belum ya? Oh ada. Sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dari Ibu siapa di mana? Dari Ibu Ria di Kasembon saja. Oh, Ibu Kasembon. Ria di Kasembon. Ahlan wa sahlan. Tetangga. Salam sama Pak Nanang ya. Pak Nanang. Oh, beda Ria ini ya. Naam, Beda. barakallahu fiik. Silakan. Ya, oke. Ustadz mau tanya, saya kan memang sering mengikuti kajian-kajian di YouTube apapun itu,
tanpa melihat dalam artian konteksnya nggak dari apa dan apa, cuman dari keluarga, terus termasuk kami lah, itu beberapa kali itu negor banyak ustadz atau yai, ibaratnya dari aliran yang sama gitu. Oh, nah. Cuma saya nggak begitu langsung menanggapi itu. Saya duduk bareng, coba lah dilihat dulu apa yang dibicarakan. Iya. Temanya kan bagus, cuma di situ kalau saya lihat kan itu bukan masalah itu loh bagi saya, karena sudut pandang kefanatikan itu bagi saya nggak ada. Penting saya bisa ambil hikmahnya tanpa harus ya seperti itu. Cuman ya itu akhirnya agak berkali-kali itu ada sindiran yang nggak enak didengar gitu. Ya meskipun saya paham yang saya lakukan itu sebenarnya mengambil kebaikan apa yang disampaikan gitu. Ini salah pahamnya dengan orang tua kan? Kalau orang tua sih malah luas, maksudnya. Oh enggak, terus kemudian selisihnya dengan siapa? Sama suami. Oh, suami. Naam, siap. Jadi maksudnya kan kalau dari Abah sendiri justru nggak pernah Alhamdulillah. ya luas lah intinya gitu. Baik. Cuman ya seperti itu. Ya, bagaimana untuk insya Allah Anda dengarkan jawabannya ya. Luar. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Oke, gitu. Kasembon tetangga sendiri ya, Masya Allah ini. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini pertanyaan perlu juga. Ya. Karena jangan sampai niatan kita untuk mendapatkan ilmu tentang Islam yang benar itu ternyata malah mendatangkan masalah di rumah tangga kita dengan orang terdekat yaitu suami kita. Nah, begini pemirsa. Jadi ceritanya dari Ibu Ria tadi, saya kira Ria sama ini Masjid Darussalam. Iya, sehingga saya tanya suaminya kan namanya Nanang, sampai dia bingung. Nanang siapa ya? Berarti beda Ria. Beda orang. Begini pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Jadi ada salah seorang istri yang kemudian membuka pengajian-pengajian via YouTube online. Tapi kemudian dia tidak memilih-milih ustadz, ya semuanya didengarkan. Kemudian ternyata ada penolakan dari suami dengan mengatakan, oh ini cari yang sefaham dengan kita segala macam. Nah maka begini, ada beberapa hal yang perlu Anda fahami tentang ilmu agama dan tentang penceramah atau mubaligh. Yang pertama, agama Islam itu adalah agama yang berdiri di atas ilmu. Nah, ketika agama ini berdiri di atas ilmu, maka tentu ilmu Islam itu sangat luas. Apalagi ketika kita berbicara masalah fikih. Sampai dikatakan fikih itu luas, hati kita saja yang terlalu sempit untuk menampung keluasannya. Nah, maka Anda perlu fahami yang pertama bahwa ilmu Islam itu tidak bisa tersampaikan hanya lewat satu da'i. Tentu satu da'i berbicara masalah akidah, da'i yang lain berbicara masalah sirah, da'i yang lain berbicara masalah rumah tangga, da'i yang lain berbicara masalah tafsir, hadis, muamalah bahkan ya. Muamalah, ya kan muamalah. Artinya luas sehingga kita bisa ambil dari siapapun. Nah, terus bagaimana kita memilah dan memilihnya? Nah, maka ada beberapa cara yang memudahkan. Nah, salah satu yang kami fahami adalah dengan mengikuti ulama mazhab. Karena insya Allah mazhab ini pendapatnya sudah teruji ratusan tahun. Berabad-abad. Sudah teruji. Dan yang masyhur kan 4 ya. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, yang pertama mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad. Nah insya Allah aman. Bahkan Syekh Saleh Fauzan bin Fauzan mengatakan, ikuti mazhab negaramu. Ketika beliau menasehatkan seperti itu, artinya apa? Memang keputusan-keputusan yang muncul dalam ilmu yang sudah terkumpul dalam mazhab itu sudah teruji. Insya Allah tidak keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah kemudian bagaimana sikap Anda kepada suami? Nomor 1, jangan langsung menasehati. Doakan agar Allah membukakan pintu hati suami. Begitu juga pintu hati Anda.
Karena mohon maaf, dari apa yang Anda ceritakan belum tentu suami yang salah. Boleh jadi memang niatan suami ingin membentengi istri dari pemahaman yang tidak benar, kan begitu? Ya. Nah, minta kepada Allah untuk Allah bukakan hati suami dan hati Anda. Yang kedua, berdiskusi. Pilih waktu-waktu yang menyenangkan, pilih waktu-waktu yang tenang, berdiskusi dengan suami. Apa sih masalahnya dengan yang saya tonton? Kamu inginkan saya menonton ustadz siapa? Guru siapa? Nanti coba didiskusikan. Kemudian yang ketiga, harapan kami adalah apa? Dengan memperluas wawasan. Banyak membaca kitab, banyak membaca buku, banyak datang pengajian, banyak berkumpul dengan teman-teman yang sudah lama ngaji agar wawasan Anda dan suami semakin terbuka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ada yang masuk lagi? Belum? Satu lagi? Oke, satu lagi. Setelah itu kita lanjutkan YouTube, Ustaz ya? Iya, ya. Karena udah banyak yang menanti pertanyaan. Masya Allah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dari Ibu siapa di mana? Dengan Nyonya Andri dari Kediri. Nyonya Nyonya Andri. Andri. Oh, Andri. Nyonya Andri, ahlan wa sahlan. Silakan, Ibu. Ustaz, saya mau tanya. Ketika seorang anak yang sudah bersuami merantau jauh dari orang tuanya, tetapi ketika itu keluarga besar meminta sang anak untuk pulang ke daerahnya. Ustaz. Ini dari Kediri atau dari Jambi? Silakan dilanjutkan. Oh, alah. Ya. Baru paham saya. Ya, sudah, lanjut. Terus keluarga besar meminta sang anak untuk kembali ke kampung halamannya dengan tujuan agar orang tuanya berubah. Keluarga besarnya bilang, kalau kamu itu anak pertama, kalau kamu jauh dari orang tuamu, bersama ibumu, bagaimana kamu berubah orang tua? Kayak gitu. Nah, saya minta solusinya, bagaimana kita sebagai anak tetap bisa dalam artian Luar biasa pertanyaannya. Artian tetap bisa berbakti kepada orang tua, apa yang diharapkan orang tua tetap kita bisa berikan dalam keadaan kita juga tetap bersama suami di Kediri, begitu kan? iya Ustaz. Paham saya. Karena sebelumnya suaminya curhat juga. Baik, insya Allah Nyonya Andri dengarkan jawabannya ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Iya Ustaz. Baik, antum paham nggak pertanyaannya? Jadi seorang istri menikah dengan suami, akhirnya terpisah dari orang tuanya, orang tuanya istri. Dalam keadaan terpisahnya cukup jauh, mungkin bisa jadi Jambi Kediri, bisa jadi Jambi Kediri. Kan jarak yang sangat jauh. Bahkan ceritanya kan sinyal HP pun nggak ada di sana ya. Sudah dengan jarak yang sangat jauh, kemudian si wanita yang telah menikah tadi dinasehati oleh keluarganya untuk pulang ke kampung halaman karena orang tuanya sudah mungkin tua dan dia anak pertama, perlu menjaga orang tuanya. Terus bagaimana yang harusnya dia lakukan? Ada beberapa poin. Yang pertama, yang harus difahami oleh para wanita, perempuan. Ketika Anda sudah menikah, maka ketaatan tertinggi kepada manusia setelah Anda menikah untuk perempuan adalah suaminya. Itu nomor satu, ini prinsip. Setelah suami, baru kemudian orang tua. Nah, maka orang tua pun harus mengerti. Apabila Anda memiliki anak perempuan yang telah menikah, Anda harus paham bahwa ketaatan nomor satu yang dia harus berikan adalah kepada suaminya, bukan lagi kepada Anda sebagai orang tuanya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ketika yang meminta keluarga bukan orang tua. Nah, orang tuanya diem. Artinya orang tuanya masih memberikan toleransi. Tapi keluarga, maka saat itu Anda tidak perlu terlalu merisaukan ucapan keluarga. Karena orang tua Anda kan diem. Beda kalau yang minta orang tua baru itu dilema. Tapi keluarga bukan orang tua. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, lihat urgensinya. Jadi dilihat standar prioritasnya. Ini betul-betul membutuhkan saya atau tidak gitu loh. Nah, ketika yang dibutuhkan orang tua ini adalah pertolongan yang tidak bisa dia dapatkan kecuali dari Anda, maka Anda saatnya berdiskusi dengan suami.
Karena suami yang baik adalah suami yang memfasilitasi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu suami yang baik. Karena suami yang mengerti, dia tidak akan menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu ketika pertolongan yang dibutuhkan orang tua di luar pulau sana tidak bisa dilakukan orang lain. Ketika masih bisa dilakukan oleh orang lain, Anda cukup berkomunikasi dengan baik kepada orang tua. Ngomong apa adanya. Mohon maaf, saya sudah punya suami. Kiranya ayah dan ibu di rumah bisa mencari solusi yang lain. Nah, ngomong dengan baik. Dan Anda tentu tidak luput dari berdoa kepada Allah, minta petunjuk, minta pertolongan. Kemudian sering-sering menghubungi orang tua. Kemudian sering-sering minta maaf kepada orang tua apabila memang mungkin itu dianggap menyusahkan orang tua. Karena apa? Tetap kebahagiaan Anda di dunia bergantung pada keridhaan orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita tutup dulu pertanyaan dari Telepon, interaktif ya. ya. Karena waktunya juga ini sudah mau habis nih, udah hampir 1,5 jam. Dan Iya. ini juga kita pilih satu. Masya Allah, antusias sekali ya jalanan ya. Ramai sekali ini. Banyak Kita mobil pilih lewat. satu, antum Kita pilih yang pilih apa? satu. Di antara banyak ini kan kita juga dilema nih, Ustaz. Kita juga insya Allah kita pilih nih, Ustaz. Ada satu pertanyaan. Iya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika kita sudah terlanjur mengawali pernikahan bukan karena kriteria agamanya? Atau mungkin mengawali pernikahannya dengan Baik. yang tadi Ustaz? Iya, kita Masih sampaikan bisakah tadi ya. diperbaiki untuk mendapat ridho Allah? Nah, ini yang kita sampaikan tadi di antara poin yang pertama tadi ya. Iya. Nikah karena Allah, maka caranya ketika cara mengawali pernikahannya, cara memilihnya gitu ya. Semuanya harus sesuai dengan yang Allah ridhoi begitu. Nah, sering kami sampaikan, mohon maaf betul, dan kita harus sampaikan ini. Banyak pertanyaan yang masuk kepada kami dan tentu kepada mubalik yang lain, itu kalimat-kalimat yang diawali dengan kata terlanjur. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya kita tidak membekali rumah tangga kita dengan ilmu. Sehingga kalimat-kalimatnya mesti terlanjur. Nah, tapi apa boleh dikata? Semua sudah Terjadi. terlanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Tinggal Rujak. siapkan kecap asin, tinggal siapkan saus, tinggal siapkan potongan suiran daging ayam. Agar bubur itu pun menjadi nikmat untuk dimakan begitu ya. Menjadi mesem. Oh enggak ya? Nah, maka begini. Untuk penanya dan yang serupa dengan pertanyaan itu, kalau terlanjur mengawali pernikahan dengan cara yang tidak syar'i atau sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, terlanjur memilih pasangan yang tidak sesuai kriteria agama. Nah, maka perbaiki dari sekarang. Apakah bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Nomor 1, tobat kepada Allah taubatan nasuha. Itu poin pertama. Karena Anda telah mengawali sesuatu dengan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, maka yang pertama, maaf dulu sama Allah. Tobat sama Allah. Istighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, Anda lihat kesalahannya di mana. Misalkan memilih suami yang tidak mengerti agama, maka ayo tarik suami atau istri untuk datang ke majelis taklim mengisi kekosongan yang sebelumnya dia tidak punya. Jadi kesalahannya di mana? Segera perbaiki. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon kepada Allah agar rumah tangga yang awalnya tidak baik ini, aku menyesal ya Allah, aku mengaku salah ya Allah, maka perbaikilah ya Rabb. Mudahkan kami untuk memperbaikinya. Dan yang keempat, awali dengan ilmu dan ibadah. Ini nomor 1, tobat dulu. Yang kedua, lihat kesalahannya di mana, segera ditambal. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah, minta agar Allah memperbaiki rumah tangga Anda. Insya Allah Allah akan kabulkan. Dan yang keempat, awali dengan ilmu dan ibadah. Awali dengan ilmu dan ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita cukupkan Ustaz. Cukup sudah? Iya, udah setengah 10 Masya nih. Allah. Sudah setengah Tadi, 10. tadi kan kita on time ya. On time. Nah, kita rekor loh beberapa pertemuan itu on time terus. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Ini pertanda bahwa insya Allah ke depan kita akan semakin baik Ustaz ya. Insya Allahumma Allah, amin. untuk Allahumma amin. memuaskan keinginan jamaah mendengarkan kajian-kajian di Sayyidah Dakwah TV maupun Madani TV. Amin ya Rabb. Baik pemirsa, kami mohon maaf tidak bisa
membaca seluruh pertanyaan yang ada di YouTube terutama ya, karena waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya, tentu dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya. Dan juga ini ada tema lanjutan Ustaz ya. Apa kayaknya. Kan kemarin ini sama dengan yang di Nur Hasan, terus Nggih. di Al Amin kan. Nah, perlu Oh ya, diangkat. menguji keteguhan hati. Insya Allah. Kok tema bocor depan. ya? Oh bocor, spoiler ya. Spoiler. Dan ini juga banyak juga Ustaz yang request tema soal jomblo ternyata. Soal jomblo. Jomblo. Ya, banyak Kenapa? jomblo yang request. Ustaz, Apa jomblo tema- terlalu ngenes sekarang? Jones. Iya, ini banyak juga ini yang saut-sautan Ustaz. Saut-sautan. Jadi ada yang komen gitu, akhwat terus mau nggak ta'aruf sama aku? Ada di sini. Subhanallah. Dan salah satu yang menarik di medsos itu apa? Ketika kita sampaikan satu potongan video tentang rumah tangga begitu ya. Kemudian ada satu netizen ibu-ibu yang kemudian curhat di kolom komentar. Nanti di bawahnya itu ummahat pada mendukung. Yang kuat yang sabar Akhirnya saling curhat-curhatan di kolom komentar. Kita nggak tahu apakah di Subhanallah. luar sana mereka terus membentuk grup, kita nggak tahu ya. Nah, Itu ini di luar bikin grup kekuasaan grup kita. curhat kolom komentar fanpage Ustadz Rifki Ja'far Thalib. Itu di luar pengetahuan kita. Baik, Ustaz. jazakumullah khair pemirsa Madani TV. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum pemirsa semuanya di Saib Dakwah TV, Madani TV maupun di partner-partner media yang lain. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Keluarkan. Jangan Ustaz. Kanta-enta gitu. Keluarkan. Atau saya yang nutup. Nah, kan. Subhanallah. Ada kekurangannya, ada kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.